Seperti yang ditampilkan dalam film animasi Despicable Me, karakter Gru memiliki rencana untuk mencuri bulan agar dapat menjadi penjahat terbesar di dunia. Ternyata, ada upaya untuk memanipulasi bulan pada tahun 1958 yang melibatkan Angkatan Udara Amerika Serikat dan para ilmuwan. Rancangan tersembunyi bernama Proyek A-119. Pada dasarnya adalah rencana untuk menjatuhkan bom di bulan, sehingga terlihat seperti awan jamur dari langit bumi. Seperti setelah ledakan bom atom di Nagasaki, Jepang, pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, seperti yang dikutip dari histori. Rencana pengeboman bulan dan asal-usul rencana. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik, yang sebesar bola pantai ke ruang angkasa. Tindakan ini memicu pemerintah Amerika Serikat, sebagai negara saingan dalam Perang Dingin, untuk melampaui prestasi tersebut. Menurut kurator internasional, Spy Museum Vince Houghton, dari saat itu, Amerika Serikat merasa perlu menunjukkan kekuasaannya di dunia internasional. Memastikan bahwa mereka tidak akan diserang oleh Uni Soviet, dan menjaga keberlangsungan industri militer Amerika Serikat ke depan. Sebagai hasilnya, Proyek A-119 muncul dengan tujuan untuk meledakkan bom termonuklir di Terminator, yaitu garis antara sisi terang dan gelap bulan. Menurut ilmuwan, Leonard Rayfel dari Institute for Nuclear Studies, University of Chicago, ledakan akan terlihat paling jelas di sisi gelap bulan. Teorinya, jika bom meledak di pinggir bulan, awan jamur akan terangkat, sehingga muncul siluetnya oleh matahari. Rayfel menjelaskan bahwa tujuan utama dari peledakan ini adalah agenda publisitas dan untuk menunjukkan kekuatan Amerika Serikat. Angkatan Udara Amerika Serikat ingin menciptakan awan jamur super besar yang dapat dilihat dari bumi. Hal ini diambil dari kutipan The Guardian. Kenapa ilmuwan mau terlibat? Rayfel memegang kendali ARF Chicago, sekarang dikenal sebagai Illinois Institute of Technology, pada tahun 1949. Timnya bertanggung jawab untuk mempelajari dampak ledakan nuklir pada lingkungan, secara global dari 1949 hingga 1962. Namun, sebelum Mei tahun 1958, Angkatan Udara Amerika Serikat meminta tim ARF untuk menyelidiki keterlihatan ledakan nuklir di bulan dari bumi, dan dampaknya jika dilakukan. Keterbatasan keahlian di ARF mendorong Rayfel untuk meminta bantuan fisikawan planet Gerard Kuiper. Gerard Kuiper adalah seorang peneliti yang dihormati di sabuk Kuiper, sebuah cakram di sekitar Neptunus yang berisi ratusan ribu benda es dan triliunan komet. Kuiper mengusulkan agar Carl Sagan diajak untuk bergabung. Pada waktu itu, Sagan merupakan seorang mahasiswa pascasarjana di University of Chicago dan kemudian menjadi seorang ilmuwan televisi yang populer puluhan tahun kemudian. Sagan bekerja di bidang matematika di ARF, melakukan perhitungan dan membuat model tentang bagaimana awan debu akan berkembang jika terjadi ledakan nuklir di bulan. Menurut sejarawan dan kurator internasional Spy Museum Vince Houghton, keterlibatan ilmuwan dalam proyek ledakan di bulan ini terkait dengan kebijakan Amerika Serikat selama Perang Dingin pada akhir 1950-an dan 1960-an. Pada saat itu, Robert Oppenheimer, seorang pengembang bom atom, dihukum di depan umum karena meninggalkan pekerjaan awalnya dan menentang penciptaan senjata termonuklir, yaitu penerus bom atom yang jauh lebih kuat dan merusak. Selain rasa takut, para ilmuwan di bidang fisika, kimia, astrofisika, dan biologi ini diyakini bergabung dengan proyek pertahanan dan dirgantara karena rasa patriotisme yang sangat kuat. Hal ini karena beberapa ahli yang memiliki pengaruh global adalah pengungsi dari Perang Dunia II. Pro kontra meledakkan bulan. Rayfel mengungkapkan bahwa 3 set instrumen akan menyertai ledakan nuklir di bulan untuk melakukan pengukuran ilmiah yang beragam. Dengan jarak 386.200 km antara bumi dan bulan, ia memperkirakan akurasi pengukuran mencapai 3,2 km. Sementara itu, menurut Sagan, bom bulan dapat menjadi cara untuk mengidentifikasi kehidupan selain di bumi, seperti mikroba atau molekul organik. Isu yang dihadapi, menurut Houghton, adalah tidak akan terjadi formasi awan jamur di bulan yang terlihat dari bumi. Karena awan jamur terbentuk dari partikel debu,
dan puing yang dilepaskan ke atmosfer, yang padat oleh ledakan nuklir. Maka ada hambatan terhadap penyebaran debu dan puing. Sementara itu, bulan tidak memiliki atmosfer yang padat seperti bumi. Oleh karena itu, debu dan puing tidak akan membentuk awan besar, yang tersebar dan jatuh kembali ke tanah membentuk awan jamur, dan tidak ada suara atau gelombang kejut. Kata Houghton, terdapat cahaya kilatan yang dapat terlihat dari bumi. Cahaya matahari yang melewati debu bulan, juga dapat menciptakan pemandangan yang indah. Namun, bentuknya tidak seperti awan jamur bom atom, sehingga tidak sesuai dengan tujuan publisitas Amerika Serikat ke dunia. Dia menjelaskan, ada kemungkinan dampak negatif lain yang muncul jika bulan dibom. Salah satunya adalah kekhawatiran ilmuwan, bahwa bulan dapat terkontaminasi oleh bahan radioaktif. Salah satunya adalah kekhawatiran ilmuwan bahwa bulan dapat terkontaminasi oleh bahan radioaktif. Kemudian, timbul kekhawatiran bahwa rencana ini akan dianggap sebagai tindakan merusak bulan oleh masyarakat. Bukan sebagai demonstrasi keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi Amerika Serikat. Meskipun alasan sebenarnya belum diungkapkan sejak proyek A-119 diumumkan pada tahun 2000, rencana untuk meledakkan bulan telah dibatalkan.